Hai semua, kembali lagi dengan kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang desain dan struktur organisasi. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang desain dan struktur organisasi, kami kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Fitri Hartati Syanturi, yang kedua, Roma Sinababan, yang ketiga, Resmida Butar-Butar, keempat, Rotua Maria Belen Syahaan, dan yang terakhir, Farida Silaban. Kita mulai ya pembahasannya. Yang pertama, ada struktur organisasi. Pada bagian struktur, nanti kita akan membahas pengertian, jenis-jenis, dan komponen struktur organisasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam suatu organisasi. Menurut Robbins, struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Pembahasan struktur organisasi yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis struktur organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi itu terbagi menjadi 6 bagian. Di antaranya, yang pertama, struktur organisasi fungsional atau functional structure organization, merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen. Yang kedua, struktur organisasi divisional atau divisional structure organization adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jenis, servis atau layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang ketiga ada struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Lanjut. Yang keempat ada struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dan dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Yang kedua, struktur organisasi matriks atau matrix structure organization adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada struktur organisasi komite atau proyek. Dalam struktur ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh seluruh pejabat yang berupa dewan atau komite. Pembahasan ketiga ada komponen struktur organisasi. Sebuah perusahaan atau organisasi dapat bergerak optimal dan efisien dengan adanya komponen-komponen yang harus ada dalam struktur organisasi. Adapun komponen struktur organisasi diantaranya, yang pertama adanya direktur. Direktur merupakan sebutan bagi pemimpin tertinggi di sebuah perusahaan yang berperan untuk memberikan pengarahan dan koordinasi kepada beberapa divisi manajerial. Kalau dalam perkuliahan ini disebut dengan rektor. Yang kedua, manajemen keuangan. Berperan untuk mengatur dan mengelola keuangan di perusahaan. Yang ketiga,
penanggung jawab administrasi berperan untuk mengelola alur administrasi perusahaan. Yang keempat, manajer personalia berperan untuk mengelola sumber daya manusia atau hak kewajiban anggota perusahaan. Yang kelima, manajer pemasaran berperan dalam perencanaan dan pemasaran produk atau jasa. Lalu yang keenam itu ada kepala divisi. Kepala divisi berperan untuk mengkoordinasi tugas dari setiap manajerial masing-masing kepada pekerja lainnya. Dan yang terakhir itu ada anggota divisi. Anggota divisi berperan sebagai pelaksana kegiatan perusahaan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Pembahasan kedua itu ada desain organisasi. Pada pembahasan desain organisasi, kita akan mengambil 3 poin penting, yaitu pengertian, model desain organisasi, elemen utama desain organisasi, dan yang terakhir, macam desain organisasi. Oke, pada pembahasan desain organisasi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian desain organisasi. Dalam PPT kami ini, kami menjelaskan 2 pengertian desain organisasi. Yang pertama, itu menurut Griffin. Menurut Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Dan yang kedua, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajerial atau para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, menurut Wisnu dan Nurhasana tahun 2005. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan kedua dalam desain organisasi, kita akan membahas tentang model desain organisasi. Pada penerapannya, model desain organisasi terdiri dari 2 model, yaitu desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Yang pertama, kita akan membahas tentang desain organisasi mekanistik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, dalam desain organisasi mekanistik, proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Ciri yang kedua, proses motivasi hanya menyadap motivasi fisik, rasa, aman, dan ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. Yang ketiga, proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu, tidak akurat. Yang keempat, proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas. Hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. Kelima, proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas. Keputusannya itu relatif. Yang keenam, proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original, tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. Dan yang terakhir, proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. Yang kedua, ada model desain organisasi organistik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama,
Proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Ciri yang kedua, proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Yang ketiga, proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang keempat, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstentif. Baik atasan ataupun bawahan dapat mempengaruhi tujuan dan model departemental. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Yang keenam, proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Dan yang terakhir, proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Desain organisasi yang efektif tidak dapat berpedoman pada teori sebagai satu cara terbaik, melainkan seorang manajer harus menerima sudut pandang bahwa desain mekanistik atau desain organik lebih efektif bagi organisasi dan sub-sub unit di dalamnya. Pembahasan desain organisasi yang ketiga ada elemen utama desain organisasi. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur. Di antaranya, yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga ada rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke elemen paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat itu ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi, sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Dan yang terakhir ada formalisasi. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Pembahasan terakhir desain organisasi adalah macam desain organisasi, baik itu desain organisasi tradisional maupun desain organisasi kontemporer. Yang pertama kita akan membahas tentang desain organisasi tradisional. Desain organisasi tradisional ketika merancang sebuah struktur, seorang manajer bisa memilih salah satu dari desain-desain organisasi tradisional. Struktur ini cenderung bersifat mekanistik. Adapun jenis-jenis desain organisasi tradisional, yang pertama, struktur simple atau simple struktur, yaitu suatu desain organisasi yang memiliki keunggulan departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Kekuatannya juga desain organisasi ini cepat, fleksibel, pemeliharaannya hemat,
akuntabilitasnya jelas, namun yang menjadi kelemahannya adalah desain organisasi ini kurang layak ketika organisasinya berkembang. Berlalu bertumbuh pada satu orang saja, yang menjadi desain organisasi ini terlalu beresiko. Yang kedua, struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan desain yang mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa dan terkait. Yang menjadi kekuatannya adalah keunggulan penghematan biaya dari spesialisasi skala ekonomis, duplikat minimal dari personal dan peralatan. Para pekerja dikelompokkan ke dalam pembagian tugas kerja yang sejenis. Namun yang menjadi kelemahannya, seorang manajer sasaran fungsional bisa mengakibatkan manajer kehilangan arah tentang apa yang terbaik bagi organisasi secara keseluruhan. Spesialis struktural atau struktur fungsional menjadi terisolasi dan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang dikerjakan unit organisasi lainnya. Yang kedua ada desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer merupakan struktur organisasi kebalikan dari desain struktur organisasi tradisional. Desain struktur organisasi kontemporer ini lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Adapun jenis-jenis desain organisasi kontemporer, yang pertama struktur tim. Struktur tim merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Keunggulannya, pekerja merasa lebih terlibat dan diberdayakan, mengurangi hambatan di antara bidang-bidang fungsional. Kekurangannya, tidak ada komando yang jelas. Tekanan diberikan kepada masing-masing tim dalam berkinerja. Lalu jenis yang kedua ada struktur proyek matriks. Struktur proyek matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung atau selesai. Oke teman-teman, demikian pembahasan kami tentang desain struktur organisasi. Dari penjelasan kami dapat disimpulkan bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai desain struktur organisasi. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan salam sehat semuanya. Dadah!